huwa atqa wa ahya wa ahda. Idza huditsum an Rasulillah. Kalau kalian diceritai tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing diceritani ya, mana sing cerita? Ya. Kalau kalian mendengar cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati. Jangan sampai punya dzon sing macam-macam. Walaupun lafate mengarah ke situ, hati-hati. Maka dzonlah fadzunnu bihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dzonlah nyono itu. Dugalah pada Rasulullah SAW ma huwa atqa, yang lebih sesuai dengan ketakwaan Rasulullah. Wa ahya, yang sesuai dengan hayahnya Rasulullah. Wa ahda, yang sesuai dengan hidayahnya Rasulullah SAW. Yang lebih sesuai. Jangan disamakan dengan diri kita. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Begitu juga aulia. Jadi kalau cerita tentang nabi itu harus betul-betul ekstra hati-hati dalam penggunaan bahasa. Dalam penggunaan bahasa dan dalam segalanya. Dalam persangkaan hati pun, don hati itu harus ekstra hati-hati. Jadi sesuaikan dengan ketakwaan Rasulullah, hayahnya Rasulullah, tingkai Rasulullah, dan hidayahnya Rasulullah SAW. Artinya jangan disamakan dengan diri kita. Lek cerita Nabi, khususnya Rasulullah SAW, ada lafaz yang sama digunakan untuk kita dan untuk para nabi. Maknanya jangan sama. Karena tidak sama. Urusan ketakwaan, tidak sama kita dengan Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan apa? Inni atqakum lillah wa akhsyakum lah. Orang yang paling takwa kepada Allah. Urusan hay'ah, settingan kita dengan settingan Rasulullah podo menungsoni, tapi settingannya nggak sama. Kita dilarang wisol, puasa 2 hari berturut-turut. Rasulullah melakukan wisol. Sahabat nanya, Rasulullah, Anda melarang wisol, tapi Anda melarang kami wisol. Apa kata Rasul? Lastu kahiyatikum. Settinganku nggak podo dengan kalian. Ini abitu inda rabbi yut'imuni wa yaskin. Aku masih ndak buka. Nginep sewengi iki dikai vitamin nang Allah. Oleh Allah dikasih vitamin, nutrisi tubuh yang cukup. Protein, gizi semuanya itu tercukupi walaupun ndak makan. Sampai kadang mangan, gizinya sih kurang. Nabi ndak dahar, gizinya tercukupi. Karena itu Nabi itu masih ndak dahar 3 hari 4 hari. Perut kempes, manusiawi, karena beliau manusia. Tapi kekuatan tidak berkurang. Kadang ya kroso di perut itu kempes. Lek kempes itu, lek kosong perut itu asamnya naik. Itu. Ada itu, tapi tidak mempengaruhi kekuatan beliau. Tidak mempengaruhi keceriaan wajah beliau. Kita luwe kan pucat kan. Lek Rasulullah enggak pucat, tidak berkurang tenaga. Rasulullah baru dahar, baru makan. Dengan Rasulullah 5 hari nggak makan, kekuatannya tidak ada bedanya. Sama sekali. Lastu kahiyatikum. Makanya beliau puasa wisol, kita dilarang. Kenapa? Madorot. Kemudian Rasulullah kita kalau habis tidur, wudunya batal apa enggak? Batal. Sholat, wudhu dulu. Rasulullah pernah bangun tidur, bahkan sampai keluar suara. Ya, nah itu sampai keluar suara yang biasanya keluar dari orang tidur itu. Artinya pulas sekali tidurnya Rasulullah SAW. Bukan tidur duduk, tidur sangat pulas. Sholat langsung nggak pakai wudhu. Sayyidah Aisyah atau yang lain yang Rasulullah, Anda tadi tidur sampai terdengar suara pulas sekali Anda. Apa kata Rasulullah SAW? Settinganku tidak bodoh. Tanamu aina ya wala yanamu qalbi. Mataku terpejam, hatiku tetap ingat Allah. Kalau kita 19, durung merem wis lali namanya. Rasul matanya terpejam, itu tidak lupa pada Allah. Makanya wudhunya tidak batal. Apa yang keluar dari jalan depan atau belakang kita najis apa enggak? Kalau dari Rasulullah SAW suci. Kalau dari Rasulullah suci. Jelas ya? Nah, begitu.
Jadi lek cerita Rasulullah jadi pada nabi awak dewi karena takwanya tidak sama, hayanya tidak sama, hidayahnya juga nggak sama. Kalau kita ini pengemis hidayah, setiap hari setiap sholat kita meminta pada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita pengemis hidayah, kalau Rasulullah bukan. Apa kata Allah di Al-Qur'an menceritakan tentang Rasul, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau pemberi hidayah. Ya. Yang menciptakan hidayah Allah, yang membagi-bagikan Rasulullah. Jadi Rasulullah membagi-bagikan hidayah kepada siratal mustaqim. Kita pencari hidayah. Apa bisa disamakan pengemis hidayah dengan orang yang bagian bagi-bagi hidayah? Sama apa enggak? Ya enggak sama. Nah, karena itu kalau cerita bahasanya sama, nafsirkannya harus beda. Kalau itu mengarah kepada kurang adab, harus dibedakan maknanya. Nah, harus dibedakan. Karena itu perlu hati-hati. Pokoknya cerita Rasul itu perlu hati-hati. Dan itu tidak bakalan bisa sampean miliki rasa seperti itu kecuali duduk di hadapan orang yang hatinya penuh cinta Rasulullah SAW, yang menjaga adab kepada Rasulullah SAW. Baru sampean bisa. Lek cuman mau kitab tidak bisa. Akhirnya kayak guyonan nih dipahami Dewi. Ya, seperti dulu Simbong Gondrong itu ya. Nah itu karena dari baca atau mendengar dari orang yang memang gak adab kepada Rasulullah. Makanya wani ngomong kayak itu bukan anjut Rasulullah, seluruh anbiya begitu. Nanti di akhirat umat ini keliling kan minta syafaatnya nih. Karena sudah betah di masarin panas luar biasa, keputusan tidak jelas, neraka apa swarga, kebingungan. Akhirnya semuanya minta syafaat. Datang kepada Nabi Adam, apa jawabannya? Nafsi, nafsi. Jangan diartikan egois. Ojo nang aku nang kono ae. Kalau kita egois seperti itu. Kalau Nabi Adam jangan diartikan egois, tidak podo iki nabi. Oh jadi mana egois? Walaupun ndak niat suladab, bahasa ngono iku suladab. Apa mana kayak cekakaan? Itu suladab sekali, ya. Itu. Dudu egois, nang Nabi Nuh egois. Nang Nabi Musa, nang Nabi Isa egois. Enggak. Mereka mengatakan nafsi-nafsi, lastulaha, karena menyadari duduk makomku untuk ngasih syafaat di sini bukan makomku. Ini hanya diberi oleh satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Justru kalau mereka menjawab analaha, sulada, egois, jelek apa enggak? Tapi kalau tahu diri, sadar diri, baik apa jelek. Nah, itu yang dilakukan Anbiya, sadar diri. Ini bukan kelasku, ojo nang aku. Kelas tulaha. Duduk menangku. Aku yang mikir awakku dhewe. Bukan egois, tapi sadar diri, bukan makomi. Tahu, mereka semuanya Anbiya tahu itu hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Analaha, man ghairu Ahmad qalah. Analaha, ini bagianku. Tidak ada selain Nabi Ahmad yang akan mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu. Kemudian Nabi Nuh dongakno, Rabbil tadar alal ardi minal kafirin hadayyara. Innaka intadarhum lam yudillu ibadaka wa lam yalidu illa fajiran kafara. Nabi Nuh itu dakwah sing iman mek 80. Dakwah 950 tahun. Sampai 950 tahun, umur 950 diutus jadi nabi umur 40. Dakwah sampai umur 950. Sing iman mek 80. Sing liyane iku kafir. Duwe anak kafir, duwe putu kafir. Enggak cuma kafir dhewe, ngejak-ngejak sing iman untuk kafir. Ndak ada manfaat blas. Nah, enggak ada manfaat blas. Baru beliau doa seperti Rabbila tadar alal ardi minal kafirin hadayyara. Ya Rabb, jangan kau sisakan satupun orang kafir di atas muka bumi. Kenapa? Innaka intadarhum. Karena jika engkau biarkan mereka hidup di atas bumi, yudillu ibadah, mereka akan menyesatkan hambamu yang sudah beriman. Bukan hanya itu, walam yalidu illa fajran kafir, punya anak kafir, lacut, duwe putu, podo modele, copy paste wis teko bae. Jangan dikira terus Nabi Nuh ini ndak telaten dalam dakwah. Cak, iki dakwah mulai 40 sampai 150. Kurang telaten ya apa?
Beliau itu bukan orang yang sabar. Yus biyen dakwah seminggu langsung donga ngono ya. Kayak awak-awakan. Ngandani wong sepisan ndak nurut, mandar-mandar metu kabeh. Ini koyok yoyo. Nabi Nuh mulai umur 40 sampai 950 baru donga koyok ngono. Bukan hanya itu. Nabi Nuh itu bukan nama, lakop. Nuh itu merintih, artinya itu merintih. Nama beliau itu Abdul Ghaffar. Nama Nabi Nuh itu Abdul Ghaffar. Disebut Nuh itu lakop. Kenapa? Sering nangisi umatnya sing gak gelem iman, saken wedi mlebu neraka. Terus sampean arteni iki bedoman hati ambek Nabi Muhammad SAW. Siji ambek Nabi Muhammad sing gak ketemu tepak Mi'raj. Iku pola siji iki Nabi kereng iki ya. Nabi garis keras. Sing hati-hati. Mulai umur 40 sampai 150 nangis tiap hari Nabi Nuh kepada Allah. Mikir umatnya seakan nang mati. Tidak, dengan berbagai macam cara kok ndak gelem iman, nangis. Seakan kuatir mlebu neraka. Terus sampean arani Nabi aliran keras. Beda manhaj sehingga akhirnya tidak ketemu Nabi itu Pak Mi'raj. Hati-hati. Namanya Abdul Ghaffar. Nangis mulai umur 40 sampai 150. Nangis terus sampai dijuluki Nuh. Sampai namanya tidak dikenal. Nuh itu merintih karena saking seringnya nangis. Kemudian dia ndonga koyok ngono itu bukan hawa nafsu. Allah ngasih tahu. Beliau ngomong kayak bilang begitu. Innaka intadarum, jika engkau biarkan mereka ya Allah, mereka hanya akan menyesatkan hambamu yang sudah beriman. Dan kalau punya anak, punya cucu, yang modelnya kayak ngono kabeh. Itu setelah mendapat wahyu dari Allah bakal wong ini model kayak gini. Dudu gawe dzone, gawe pikiran ini ndak. Allah ngasih tahu Nuh, iki umatmu iki ndak iso iki sane. Baru Nabi Nuh donga. Umatmu sing ono saiki iki ya sing 80 iku tes sing iman. Liyane ndak kira. Bahkan kalau mereka tetap ada bakal nyesatkan sing 80 iki. Dan lek duwe keturunan modelnya kayak ngono. Baru Nabi Nuh donga. Nabi aliran keras. Hah? Perlu hati-hati. Ini kepada seluruh Nabi dan Rasul. Apalagi kepada Rasulullah SAW. Perlu hati-hati. Lek nafsiri ayat tentang Rasulullah afallahu angka. Oh jadi kira Nabi dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ghufran. Ya, berarti ghufran. Pengapura ya. Ghufran itu pengapura. Mana aslinya ghufran itu nutupi. Orang kalau punya dosa maksiat, kemudian diampuni oleh Allah, artinya itu dosanya ditutupi. Sing tahu belajar komputer, ya, biasa main komputer ya. Bisa kan tulisan di hidden kan? Iya kan? Di blok terus di hidden. Kelihatan enggak kalau di hidden? Enggak kelihatan. Tapi ada enggak tulisan? Nah itu dosa yang diampuni itu begitu. Orang maksiat kan dicatatkan oleh malaikatnya ya. Jadi tersimpan di laptop malaikat itu. Laptop, tablet malaikat sih. Ya. Tabletnya malaikat itu. Artinya dokumennya malaikat tercatat. Orang itu kalau tobat, kemudian tobat diterima oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, no data ya ada, tapi dihidden oleh Allah. Malaikat itu bingung dulu, no tulisannya, no kabeh. Sehingga ketika sidang nanti di scan katanya mlebu neraka, lah ana dosane ndak iso tetot, ya. Di scan nang pintu surga ndak bisa, neraka dhisik iki ya gawe busuk iki, ya. Lah ini ndak sing di sepuro iki ketutup kabeh dihidden. Malaikat ndak ketok, Allah tahu ada. Sing menghidden siapa? Allah. Jadi ghufran itu maknanya nutupi. Dosa yang sudah ada ditutupi. Sehingga malaikat tidak melihat. Sehingga itu so ketar-ketir, waduh, aku pengen ngelakoni. Engko lek metu ya apa? Allah tahu. Ya. Allah tahu. Lah. Makna ghufran untuk kita. Dengan mana ghufran untuk Rasulullah SAW jangan disamakan karena memang beda. Idza hadistum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baik di Quran atau di hadis atau di dawuhni para ulama fadunnu bihi ma huwa atqa wa ahya wa
wa ahda utawa kuali. Pokok intinya tiga itu. Fadnubihi ma huwa ahya wa ahda wa atqa. Apa begitu? Pokok tiga itu. Sesuaikan dengan ketakwaan Nabi, hayahnya Nabi, settingan Nabi dan ketakwaan hidayahnya Rasulullah SAW. Maka ketika ngertikan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, ada beberapa versi tafsirnya ulama al-arifin billah. Di antara versinya yaitu tadi ya nutupi ku maknane liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika, dzambika kan ya. Nah, nutupi. Beda kalau kita itu maksiat kemudian ditutupi. Kalau Nabi ndak dikasih tutup oleh Allah antara beliau di maksiat sehingga nggak iso cedek-cedek nang maksiat. Beda apa ndak? Ndak berubah ayat. Maknane cara memaknaninya yang sopan disesuaikan. Kenapa? Podo-podo tutupi. Cuman bedanya kalau kita itu sempat maksiat dicatat, catatannya ditutupi. Kalau Nabi bukan maksiat dicatat, catatannya ditutupi. Nabi dikasih satir. Ya, dikasih satir antara beliau dengan maksiat sehingga nggak tahu melakukan maksiat. Dikasih tutup antara beliau dengan maksiat, baik yang taqaddam atau yang ta'akhir. Jelas. Nah, begitu. Itu jenenge maksum. Kita kan belajar di akidah maksum kan ya. Ngerti ini tafsir Pak gede gawe akidah masih akidatul awam digawe piye. Akidah sing ketika memahami tafsir, memahami hadis, tetap digawe Nabi ku maksum. Kok diarteni maksiat terus tobat. Masa maksum jenenge? Lek maksiat terus tobat. Ndak ada maksiat. Dikasih satir antara beliau dengan maksiat. Intinya perlu hati-hati. Lek pernah krungu sing model-model kayak ngono, wis jangan dilebokno nang memori. Busak. Gitu. Busak. Hati-hati ojo malah tiru-tiru cerita model kayak ngono. Lek cerita Rasulullah SAW atau nabi-nabi yang lain yang ekstra hati-hati, adabnya dijaga betul-betul. Adabnya betul-betul dijaga. Ojo sembarangan, perlu hati-hati. Wallahu a'lam bishawab.